Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Setelah saya menghibahkan diri untuk menjadi fans Anies Rashid Baswedan, setiap hari saya pantau berita-berita terupdate tentang beliau. Dan saya belum tahu apa alasan masyarakat memilih Anies Rashid Baswedan sebagai jagoannya di Pilpres nanti 2024. Kalau memang benar dia jadi capres. Ternyata ini alasannya. Ini serius. Anda jangan ketawa ya. Ini serius. Yang telah menggerakkan hati kita untuk datang ke tempat ini dengan tujuan memenangkan Anies Baswedan. Benar? Pertanyaan yang sangat menarik, mengapa kita memilih Anies Baswedan? Saudara-saudara yang saya cintai, adik-adik yang saya sayangi, masa depan bangsa ini memerlukan pemimpin yang cerdas. Nggak bisa menjadi pemimpin suatu negara yang besar seperti kita kalau otaknya diisi orang lain. Nggak bisa itu. Yang kedua, dia harus jujur. Apa syarat jujur itu? Apa yang dia katakan sesuai dengan perbuatannya. Kondisi kita ini memerlukan pemimpin yang cerdas dan jujur untuk menyelesaikannya. Maka muncullah Anies Baswedan. Orang yang smart, orang yang pintar, orang yang jujur. Di mana-mana dia disambut oleh masyarakat. Nggak ada yang membayar itu. Pergi ke Aceh, orang Aceh berduyun-duyun. Pergi ke Medan, jangan ditanya lagi. Ke Sumatera Barat, hujan-hujan orang datang. Belum lagi di Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Tandanya apa itu? Orang rindu pemimpin yang bisa membawa bangsanya ke arah yang lebih baik lagi. Pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Kita lelah, ibu-ibu dan bapak. Kita lelah dipecah belah. Kalau kita pakai peci seperti ini dikatakan kadrun. Betul nggak? Kalau ada ustadz berjanggut dia sedikit dikatakan radikal. Capek kita. Kita nggak mau seperti itulah. Ya, umat Islam ini toleran. Kita memberi kesempatan pada siapa saja pun untuk beribadah, melaksanakan ibadahnya dengan baik. Silakanlah fastabiqul khairat. Tapi kita sering dilakukan penghinaan-penghinaan kepada kita. Akhirnya ada reaksi. Oh, karena itu alasannya. Betapa mulia ya. Kita aminkan. Mudah-mudahan segala apa yang menjadi harapan orang itu, sebagian masyarakat kecil kepada Anies Rashid Baswedan terwujud. Bayangan publik, bayangan sebagian masyarakat kepada Anies Rashid Baswedan terwujud. Ya, calon presiden yang smart, jujur, adil, tidak memecah belah umat. Amin. Amin kan? Ini bagus ini. Harapan atau bayangan sebagian masyarakat kepada Anies itu. Pintar, cerdas, tidak memecah belah. Cuma Anda nggak fair ngomongnya Pak Kiai. Anda nggak fair ngomongnya. Anda sebut istilah yang di Kopiah itu kadrun. Saya juga di peci Pak. Gak pernah ada yang ngatain saya kadrun. Gak pernah. Jadi bukan di pecinya.
Anda katakan yang berjenggot itu radikal. Bukan di jenggotnya. Saya juga ada jenggotnya sedikit. Gak pernah saya dikatakan radikal. Gak pernah. Jadi bukan di simbol-simbol itu. Bukan di simbol-simbol itu. Bukan. Satu kali lagi Anda harus fair, Pak Kiai. Mestinya juga Anda ngomong. Ya. Jangan sampai ada yang mengatakan PKI sekuler, liberal, itu kan yang selalu kemudian kelompok-kelompok kalian ya, teman-teman kalian itu ucapkan kepada orang yang berbeda dengan kalian. PKI sekuler, liberal, gitu. Lalu orang yang berbeda dengan Anda, yang dikatai PKI, yang dikatai sekuler, yang dikatai liberal, nyebut kepada Anda kalian semua tuh kadrun. Selesai dong. 1:1. Tinggal kemudian masyarakat silakan mau pilih yang dikatai sekuler liberal, mau pilih yang dikatai kadrun. Kita adu kuat opini di publik. Satu kali lagi, kalau mau fair, hilangkan semua istilah-istilah itu. Jangan sampai ada orang yang menuduh sekuler. Jangan sampai ada orang yang menuduh liberal. Jangan sampai ada orang yang menuduh PKI. Maka saya yakin gak ada juga orang yang ngatain kadrun tuh. Jangan sampai ada siapapun itu yang secara sembarangan nuduh orang munafik, ulama penjilat. Saya yakin kalau nggak ada omongan-omongan kayak gitu, nggak mungkin muncul istilah kadrun. Lagian yang paling berbahaya itu ucapan-ucapan munafik loh, ucapan-ucapan kafir apalagi. Itu yang paling berbahaya. Apalagi ngomong itu kepada orang yang sama-sama ahlul kiblat tuh. Ya, oh berbahaya itu berbahaya itu bahasa-bahasa akidah, nggak bisa. Kalau kadrun itu bahasa aja, bahasa ledekan lah, sama seperti kalian mengatakan sekuler, liberal, itu malah lebih parah, lebih parah orang menuduh sekuler daripada orang menuduh kadrun. Serius. Sekuler, liberal, PKI itu ideologi berbahaya semua tuh. Kemudian Anda tuduhkan kepada orang-orang yang tidak sejalan dengan kalian. Satu kali, kalau mau fair, hilangkan semua istilah itu. Dan Anda tidak sebut kalimat itu. Anda cuma nyebut istilah kadrun. Anda hanya sebut istilah radikal. Anda hanya sebut istilah itu. Nggak Anda sebut istilah PKI yang mesti kemudian dipinggirkan juga, dihapuskan, tidak diucapkan lagi. Anda nggak sebut istilah sekuler yang sering kelompok Anda ucapkan kepada orang yang berbeda dengan kalian. Ya, Anda nggak sebut bahasa liberal yang selalu teman kalian itu ucapkan kepada orang yang berbeda dengan kalian. Sebut itu semua kalau mau fair. Ya, kalau mau fair. Jangan enak sendiri dong. Istilah kadrun pengen dihilangkan, sementara kalian seenaknya ngomong liberal, sekuler, PKI. Gak bisa dong seperti itu, gak bisa seperti itu. Begitu ya. Satu lagi, kita sepakat sama-sama bahwa bebas beragama, beribadah, amin. Satu kali lagi, mudah-mudahan bisa terwujud, amin. Karena sampai detik ini masih banyak pembubaran orang-orang yang lagi ibadah. Masih baru kejadian kemarin di Lampung tuh. Bagaimana? Piciknya seorang ketua RT. Bagaimana tidak dewasanya seorang ketua RT membubarkan orang yang sedang ibadah. Dan ini bukan satu kejadiannya, banyak. Mudah-mudahan, kan ini satu kali lagi imajinasi sebagian orang kepada Anies bisa menyelesaikan urusan itu semua. Kalau memang bisa, satu kali lagi, amin. Mudah-mudahan benar bisa.
benar-benar jujur, benar-benar tidak bohong Anies. Ya meskipun malam saya sudah tayangkan bagaimana kemudian ucapan Anies tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Sudah jelas faktanya. Kalau Anda mengatakan Anies orang jujur, tidak pernah berbohong, wah itu sudah terbantah sekali. Dengan malam saya buktikan ucapan Anies dengan bukti nyatanya, kenyataannya. Tapi ya wis lah. Mudah-mudahan bisa berubah dan imajinasi sebagian publik kepada Anies benar-benar terwujud. Karena itu sangat positif sekali. Dan kita doakan mudah-mudahan benar terwujud gitu loh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.